Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa di Jumat sore saya ke Kampung Rambutan ya, untuk tujuan pulang kampung ke arah Jawa Tengah. Saya baru kali ini melewati Taman Mini dan naik Transjakarta ya. Ternyata di sini ada Transjakarta dari Taman Mini yang menuju ke Kampung Rambutan. Tapi Transjakarta ini tidak langsung ke Ceger, melainkan lurus dulu. Setelah melewati Museum Visible itu nanti terus, habis itu baru balik kanan ke Jalan Gempol ya, baru masuk ke terminal Kampung Rambutan. Memang agak lama sih ya perjalanan kalau menggunakan Transjakarta ini dibandingkan dengan angkot jalur 40 dari Pondok Gede ke arah Kampung Rambutan. Tetapi jelas lebih nyaman ya. Sesampai Kampung Rambutan, setelah menunggu beberapa lama ya, saya naik ke R176 untuk jalan menuju ke kampung halaman. Untuk proses selama menunggu di Kampung Rambutan ini ada di video live saya. Nah, di seberang itu ada kondektur dari R180 pariwisata yang diperbantukan untuk Pangandaran. Itu tadi ada kondekturnya sama Mbak Angel. Sudah kembali normal Pak. Suka bantu-bantu personil dalam hal keuangan. Iya. Pengen ya pengen kalau yang baru mah, kalau bekas-bekas lagi jauh aja ini. Ambil di Bandung. Di Malang. Oh, ngambil langsung di Malang malah. Di Malang ada 4 unit. Yang ke Bandung 2. Ke Ciamis. Oh. Punya kakak. Berarti itu punya Pak Haji sendiri apa punya perusahaan Pak? Punya Pak. Oh. Semuanya sekarang kan udah aman. Meskipun jalan menuju Pasar Rebo ini nggak begitu ramai, tapi cukup menghambat perjalanan menuju ke sana. Di samping itu juga lagi mencari penumpang di pinggir. Di Pasar Rebo ini lumayan dapat banyak yang naik ya. Dan tadi Pak Tua tadi itu adalah yang ngawal, bukan Pak Asep. Beliau juga sudah lama di GR ya, sejak masih di terminal Cililitan. Nah, itu yang pakai topi hitam itu. Terus mirip Pak Basuki, Pak Menteri ya, postur dan wajahnya. Pak Karso. Ya. Yang ngawal dari Pucung. Ya. Itu nggak ada. Itu Pak itu nggak ada nggak? Pak Rohman. Pak Rohman. Oh, Pak Rohman. Oh, Pak Rohman di mana? Batu dari. Oh, Batu. Masuk di pintu tol Gedong atau pintu tol Pasar Rebo ini, kita bersama dengan 21 penumpang. Ya lumayan cukup banyak. Dan ini tadi dibilang bahwa ketika berangkat membawa 15 dan pulang 21. Ini artinya euforia tahun baru ini sudah selesai. Tahun baru sudah selesai, jadi kita kembali ke situasi normal. Dan mungkin bis-bis bantuan juga akan segera dikurangi. Tadi barusan ada Sumber Alam ya. Ini Sumber Alam. Ini bis Jakarta Jogja melalui Songgom ya. Dia bermarkas di Kutoarjo, punyanya Pak Antoni. Sudah lepas maghrib kita masuk tol Bekasi. Ini adalah lingkar Cikunir, perputaran dari Cikunir menuju ke tol Bekasi. Dan itu kita lihat ada taman di tengah-tengah ya, yang dibuat oleh PU dan Jasa Marga. Lalu lintas cukup lengang teman-teman. Dan ini kita berharap untuk bisa sampai di rumah tepat waktu, setidaknya tidak terhambat kemacetan.
Lalu lintas di tol Bekasi Cikampek ini sulit ditebak ya. Kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai. Tetapi ketika ramai atau macet itu biasanya ada pembangunan. Seperti beberapa minggu kemarin ya, di bulan Desember ada pelebaran jalan yang saat ini sudah selesai. Ya seperti biasa, yang namanya proyek berakhir di bulan Desember. Kita langsung saja masuk di tol Kaliurip. Ini sudah memasuki area atau jalur tol Cipularang. Di sini juga masih tampak lengang ya teman-teman ya. Untuk cerita kali ini ya, di sepanjang perjalanan kita coba mengulik ya, kenapa di Gapura Ning Rahayu ini personilnya banyak yang sudah tidak muda lagi atau sudah tua. Seperti Pak Amas sendiri ya, beliau ini bergabung dengan Gapura Ning Rahayu itu sejak 1981. Nah, ketika itu GR baru merintis untuk apa, dan beliau dibawa langsung oleh Haji Karno, yaitu ayahnya Haji Roni, owner GR pertama ya. Dan waktu itu Pak Amas ada di Harum, sedangkan Pak Haji Karno adalah OPS-nya Harum. Jadi begitu GR mulai merintis, Pak Amas diajak bergabung. Jadi tidak ada proses tes atau ujian masuk bagi Pak Amas, karena langsung dibawa oleh Pak Haji Karno, dan Pak Haji Karno tahu benar kualitas dari Pak Amas. Semenjak itu Pak Amas nggak pindah-pindah ke PO yang lain dan setia sampai saat ini. Ini di rumah makan, ternyata R180 yang berangkat belakangan sudah ada di sini duluan. Kita disalib di tol tadi ya. Tidak sampai 20 menit sepertinya kita langsung berangkat, dan di depan itu orang-orang masih pada makan, tetapi bis sudah akan diberangkatkan. Ini adalah turunan nagrek atau tanjakan nagrek yang dulu terkenal sangat ngeri ya, karena tanjakan panjang dan sering terjadi kecelakaan. Ketika melewati jalur ini saya nggak berani mengajak bicara Pak sopir, karena beliau lagi butuh konsentrasi tinggi. Jalan ini berkelok-kelok dan menurun tajam.
Dan kok turun terus ya Pak ya? Iya. Turun terus. Bagus cuaca. Nggak ada hujan. Apa? Cuacanya bagus ya. Iya, kering. Tapi kemarin mau ke sana kan hujan Pak. Oh iya Pak. Jenang. Enggak, gede. Pak Haji nggak ngetes driver lagi Pak? Banyak. Pak Haji nggak terima lagi? Terima. Oh iya Pak. Malah kurang sekarang sudah Pak. Oh, udah pada kemana Pak? Udah pada pindah, mobil datang. Oh iya. Sekarang ini yang baru dari Kalasari 1, dari Surabaya paling 10 hari lagi ada datang 3. Oh yang dari Malang? Ya. Dan dijual 1 yang 3 mau diambil. Yang dijual yang mana Pak? Yang dijual tahu yang keempat 66 atau 64. 166. Ya. 166 kan saya kira sudah nggak ada itu. Oh di karoseri ya iya ya. Itu kan udah 65, 66, 67, 68 ya. Iya. 68 enggak ya 68. Ada berapa Di garasi. dibangun lagi. Iya, saya jadi ingat. Kita kan ada bis 165, 166 dan 67 ya yang hilang dari peredaran, dan ternyata 2 tahun ini ada di karoseri. 166 ini dulu drivernya Pak Kunyang dan Pak Arifin. 2 tahun lebih. Iya. Iya kan nggak pernah kelihatan sebelum corona kan Pak. Lo yang 68 mesinnya bukannya di 38. Nggak tahu nah. Dulu kan dipindah di 38 dulu. Nggak ada mesin. Iya. Tapi kayaknya yang muda-muda sedikit ya Pak ya. Iya. Kenapa ya? Pak? Apanya? Pengemudi. Iya. Pengemudi mau. Kapan umur kan? Banyak yang tua enggak. Nah itu kenapa itu? Yang muda mah keluar masuk. Oh, yang muda yang awet ya? Ya, yang tua yang awet. Yang muda yang awet. Yang muda mah keluar masuk balik lagi. Kalau di GR bebas Pak. Oh gitu. Misalnya keluar asal lapor mau ke perusahaan lain, kalau udah nggak pernah dia Balik lagi. yang penting jangan ada masalah. Yang penting nggak ada masalah dari PGR-nya sama di PO barunya. Ya. Saat ini ada 2 driver yang ada di base premium. Sekarang di base. Di base, Iya. nggak mau tahu malah. Oh, udah seminggu. Waduh. Terus pasti mungkin diambil di base, masalahnya di base sekarang kurang sedikit. Iya. Banyak yang keluar di base sekarang. Oh. Situasi sekarang sudah pengusaha udah pintar. Dulu mah pengemudi yang pintarin, sekarang mah pengusahanya. Pak Rohima tadi Pak, bukan? Iman. Setuju. Driver-driver muda waktu corona yang lalu itu juga banyak yang keluar dan bergerak di truk ataupun di PO yang lain ya, atau mungkin usaha yang lain juga. Ya memang dimaklumi dengan adanya pandemi COVID, semua angkutan akap ini dilarang beroperasi ya, jadi banyak driver yang nganggur, sementara tanggungan keluarga itu tetap ada, mencari nafkah itu tetap wajib. Jadi banyak dari mereka yang kemudian mengemudikan truk, baik itu untuk truk ekspedisi maupun untuk truk di pembangunan atau di proyek. Beberapa yang lain ada yang pindah ke PO yang
berani beroperasi di saat masa pandemi. Setelah pandemi pun beberapa driver muda juga berpindah ya, karena waktu itu ini GR lagi mulai bangkit lagi dan itu perlu perjuangan. Ada yang pindah ke Hiba Utama, ada pula yang pindah ke Prima Jasa dan perusahaan PO yang lain termasuk di Best Premium. Waktu itu mencari penumpang itu amat sulit ya. Jadi Gapuraning Rahayu pun hanya mengoperasikan beberapa bus. Dan itu digunakan oleh banyak driver, jadi saling bergantian. Tidak hanya driver muda yang kemudian pindah ke tempat lain, driver senior yang sudah tua pun ada. Misalnya Pak Maman Garong ya, dulu driver 171 dan setelah 171 habis terbakar pindah ke 141. Nah, itu menjadi driver tambang di Kalimantan sampai sekitar 2 tahun ya, dan pulang-pulang saya dikabari beliau pernah mengalami kecelakaan di sana. Setelah itu beliau menjadi cadangan utama atau CU dari GR Pangandaran. Tapi dalam perjalanan ini saya menanyakan ke Pak Amas dan Mas Budi ya, ternyata Pak Maman sudah nggak ada di GR lagi. Terus Pak Ruhimat juga begitu, karena GR nggak jalan-jalan ya, dan kebanyakan yang jalan itu dari divisi pariwisata, maka Pak Ruhimat beralih profesi menjadi driver di angkot 09 Ciamis ya, Ciamis Imbanegara. Oh iya, ada lagi Pak Haris ya, driver 141 juga berpindah di ekspedisi mengemudikan truk Wingsbox jurusan Cilegon ya. Saya pernah ketemu beliau waktu saya ke Jakarta bareng 168 kalau nggak salah. Setelah di Wingsbox ternyata Pak Haris saat ini juga kembali lagi ke Gapuraning Rahayu yang biasanya membawa pariwisata. Terus Pak Kunyang yang driver 166-165 itu dulu lama sekali tidak aktif, karena terakhir sebelum pandemi itu bilang ke saya mau fokus bantu istri di rumah aja Pak, mau dagang katanya gitu. Tapi ternyata sekarang aktif lagi dan mengemudikan R177 jurusan Lebak Bulus. Driver muda yang pindah banyak yang dari jurusan Wangon, Sampang, Cilacap arah Jakarta ya. Ada Mukti BSK itu dulu 150, ada Widi 136, terus dulu ada juga ini siapa itu namanya ya, Adironi. Nah, Adironi ini pindahnya sudah lama sekali, bahkan sebelum pandemi. Dia saat ini jadi artisnya BCB. Dia membawa Blue Tag ya, dari Tasik ke Cikarang dan dari Tasik ke Tanjung Priok. Jadi kesimpulan saya, kenapa driver di GR ini banyak yang tua, itu karena yang muda pada pindah. Terus yang tua ini adalah driver yang setia di Gapuraning Rahayu. Kalau mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Pak Dedi Jablay bahwa masuk GR itu susah, itu adalah karena mungkin para calon-calon driver ini sudah grogi duluan, karena yang menguji itu adalah ownernya sendiri, Pak Haji Roni. Jadi beliau akan menemani jalan dari
pool dari Ciamis sampai Jakarta. Wah, itu sih mobil ngikut. Nah, ngumpul di situ. Pak Jujun. Oh, Jujun. Iya ya. Lu kenek. Iya, ini Pak Jujun ya. Nah, 33. Selamat Jati ke apa? Satria Mulia. Satria Mulia apa Satria Muda, Pak? Satria Mulia. Yang itu mobil Jawa tuh yang warna merah. Oh. Dari cerita Pak Dedi, untuk bisa ke GR itu harus punya pengalaman yang tinggi ya, jam terbang yang tinggi, karena yang uji langsung Pak Haji. Sedangkan dari cerita Pak Amas, sebenarnya kalau misalnya Pak Haji itu sudah cocok, nggak perlu lama-lama ya. Jadi dari garasi mungkin sudah baru 1 kilo sudah diterima. Tapi kalau misalnya agak kurang cocok, mungkin di hari itu railing sampai Jakarta pun belum ada penilaian. Terus akan diulang lagi dengan janjian waktu kapan gitu bersama calon pengemudi. Kemudian railing lagi atau uji kemudi ya dari garasi ke Jakarta. Jadi kriteria diterima atau tidak itu yang tahu Pak Haji Roni sendiri, tidak ada orang lain yang tahu. Jadi jaminan kualitas langsung dari ownernya, dan itu mungkin yang menyebabkan orang mengatakan bahwa masuk menjadi driver di GR itu agak susah, karena nggak tahu kriteria yang dinilai itu apa. Selain driver, personel lain yang senior itu adalah kenek atau kondektur. Ada banyak ya di GR, ada Pak Ucup. Pak Ucup itu dulu di R171 bareng dengan Pak Ruhimat dan saya ketika bisnya terbakar di Jati AC. Ada Pak Ayo yang saat ini menjadi keneknya Pak Ruhimat. Terus driver senior yang lain itu ada Pak Uus di 135, sebelumnya ada di bis berapa ya saya lupa, saya pernah ikut beliau juga bersama Kang Nanang. Nah, Kang Nanang ini adalah kondektur yang juga cukup lawas meskipun usianya masih cukup muda, dan beliau tidak kemana-mana, tidak pindah kemana-mana. Pak Uus ini sebenarnya dulu driver dari BCB, Bis Cepat Budiman. Bahkan seragam yang dipakai saat ini pun masih pakai seragamnya Budiman. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya cerita mengenai kenapa driver di Gapuraning Rahayu ini tua-tua ya. Bukan cuma driver tapi rata-rata personilnya tua-tua. Itu adalah karena kesetiaan. Dan tentu sebaliknya dari owner sendiri sangat perhatian terhadap personelnya. Seperti Pak Ruhimat dulu pernah pindah ke Parahyangan ya, kemudian ke GR lagi. Dan di GR ketika membawa 171 dan terbakar habis itu yang bareng saya itu, beliau menghadap Pak Haji dan malah ditertawai gitu. Padahal Pak Ruhimat itu lagi takut-takutnya gitu, takut dimarahi atau takut suruh mengganti bis kan nggak mungkin gitu ya. Nah, Pak Haji ini cerita dari Pak Ruhimat. Pak Ruhimat waktu itu menghadap Pak Haji diantar oleh Pak Amas, kakaknya. Jadi Pak Haji waktu itu sambil tersenyum bilang, sudah sekarang Pak Ruhimat
ke garasi, pilih sendiri bis yang paling bagus. Terus akhirnya Pak Rohimat ke garasi dan diberi R147 untuk dikemudikan. Waktu itu liverinya masih Royal Class hijau ya, bukan yang sekarang. Sedangkan Pak Maman sebagai driver sebelahnya Pak Rohimat yang memakai 171 mendapatkan 141, dan keduanya lebih bagus dari R171 yang terbakar. Terus apakah ada pensiun? Itu sama Pak Haji diserahkan kepada driver masing-masing. Selama dia masih kuat mengemudi dan masih mau berbakti, ya dipersilahkan. Driver yang sudah pensiun yang belum lama ini adalah Mang Nono ya, itu sangat sepuh, di atas 70. Dan yang barusan ini adalah Pak Arifin. Pak Arifin ini bukan pensiun tapi tidak mengemudi lagi karena suatu hal, yaitu SIM-nya hilang. Sebenarnya bukan hilang tapi diumpetin istrinya sih. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Arifin ini tidak mengemudi bis lagi dan dipanggil oleh Pak Haji, ditanya kenapa nggak mengemudi gitu kan. Oh, SIM-nya sudah kedaluarsa. Terus sama Pak Haji dikasih biaya untuk perpanjangan SIM. Begitu SIM diperpanjang, hilang gitu kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.